Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata apa? Ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana ya haroman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu, kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah
Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya Kiai Deso, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah.
Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun baqi. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada Sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan. Yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'rad, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah.
Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroya. Diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak.
Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus. Mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat hilal adat. Itu tidak usah sowan ke rumah. Juga nggak registrasi dulu, nggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena dicium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai enggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai.
Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai tempat gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000. Diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus. Diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta. Punya 2. Diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Faya tama alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Kalau sinau tafsir itu kata sangat. Niki buatan niat sombong, ben piambek ngertos. Niki penyair cinta. Mergi dendam ra ono wedok sing suweneng. Akhirnya terus gawe sair. Terus akhirnya jadi mantu banafek. Mergi saake mertuane bocah kok ora payu rabi terus dirabekno kalian. Niki ge juriyae Raden napa? Asnawi. Dadi mboten usah dipas-pasno kalian foto niku mboten usah. Terus niki gak ada abah asmane Mujib. Gak ada ibu asmane Azizani binti Raden Asnawi. Jadi kula secara takdir ketemu beliau ning Mbak Asnawi sepuh. Takdir sing kula sesali sakjane tapi niki. Terus
Nggih pokoke ngoten. Niki nggih putu-putu Raden Asnawi lewat Mbah Ni'am bin Zuhri bin Asnawi. Kula kepengen cerita kathah kalian, mungkin sing maos kitab kula terus kalian muhabbab. Mboten niat meremosakno muhabbab mboten. Nek ra iso ben isin, wong nek ora diisin ku gak pinter-pinter. Riyen niku tiyang ngaji niku syaratnya iku kudu mlete. Nek gak mlete gak pinter-pinter. Iya Imam Sibawa pinter baru kayak ngaji disalahno gurune. Gurune diwamuk. Demi Allah saya akan belajar yang siapapun tidak boleh menyalahkan saya lagi, termasuk Anda. Terus suwinahu nganti gurune kalah. Saiki dinyek gurune goblok kok tenang. Mulane ya goblok abadi. Riyen mboten enten ngoten. Dadi riyen nak disalahno gurune tertantang nglangkai gurune. Lah gurune nek semale ape keselip yo ora trimo. Sampai Imam Ghazali nanti sunani kalian Imam Haromen. Imam Ghazali ini pun jadi ketok, pun jadi rektor, pun jadi wong top. Bareng krungu Imam Haromen, diambake ngaos kalian Imam Haromen. Imam Haromen itu tiangnya nggih, cara kasarannya nggih mlepuk, tapi mlepuk tiyang saleh, mboten kados Mas Nadib, mlepuk barokah, mboten mlepuk kados tiyang Banser ngeten iki mboten. Imam Haromen itu tiang Irak. Gampangane tiang Irak. Niku mangkel sak mangkel-mangkel ya, mergo Mekah niku ilmu mati. Piye-piye maro Mekah. Buka ngaji, tiang keramat, semua ngaji kata, Mekah urip. Bareng Mekah mau urip pindah ke Medina. Medina urip sampai untuk gelar Imam napa? Haromen. Ya bae boten tiang Mekah, boten tiang Medina, tiang Irak. Niku sing termasuk niki nembe buka cerita niki Pak Najib kula. Kula niku termasuk tiang sing kepengin kota-kota besar iku ngaji Bukhari. Kula riyen tak ilmu tenan Mas Najib. Kula teng Jogja, teng Jakarta, kula mungkin termasuk cah nom sing maos Bukhari urut teng kota-kota besar. Dulu mboten kebayang teng UII ana ngaji Bukhari gitu. Niku kula niku terinspirasi Imam Haromen. Piye kota-kota besar niku termasuk Jogja niku ngaos Bukhari. Saniki kula pun radi pensiun dadi resi. Kula mengke tak menawarkan Mas Nadib kula dolen iki napa payu napa boten ngertos kula. Langsung. Mpun. Bukhari lho ora pidato. Terus Imam Bukhari itu digandeng kalian Imam Haromen. Aku iku dadi kiai, sausé kitab iki khatam kabeh nu sak kamar kitab tok. Imam Ghazali akhirnya entek atine. Entek atine terus lumayan bakate cah cerdas. Terus suwinau ngantos sebanding kalian Imam Haromen, Imam Ghazali. Bareng mulai sebanding gurune sing rontok hasud sithik-sithik ya hasud ya oleh manusa. Hal la yakunu dzalika ba'da mauti masyhur gitu ya. Li Ghazali, boyo kowe top sakwise aku mati ngenteni sedelok susahe opo. Terus Imam Haromen menangi tope Imam Ghazali. Ya digojlok, boyo ngene iku ngenteni aku wis apa? Mati. Terus hasud itu nak sae niku nggih Islami. Mboten napa-napa. Syar'i kados dawuh Nabi la hasada illa fisnaten. Istilah Nabi nggih la hasada illa fisnaten. Hasud kok oleh dong, tapi ning bab kompetisi ilmiah, bab sing sae lah. Terus ulama darani iku ghobtoh ta hibtoh. Dados kula suwun niki wau dawuh Gus Hafid. Mbok dawuh tawaduk, mbok dawuh wedi bojo, ngawake dhewe didadekno ra santri, bareng ngelem bojo garwane kok santrine akeh. Niku bentuk tawaduk mbok curhat yo ora jelas. Tapi apapun itu bukan penting. Riyen dawuh Mbah Mun termasuk Kiai Alim Mbah Fadl santrine nggih mboten kathah lariyen santri Kiai Alim Alama santri ra kathah. Tapi ra kathah lagi tetep ngaji sing tenanan aja wis ra kathah ra ngaji malah gagal loro-lorone niku. Terus kula badhe cerita mukaddimah. Jadi kalau cerita Raden Asnawi kula nate kula hitung ketika Syekh Nawawi wafat niku Syekh Mahfud At-Turmusi niku umur 29 tahun. Dados dugaan kula di beberapa atas nama beberapa literatur niku Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil, Mbah Soleh mriki, Mbah Soleh Damaran, termasuk Mbah Soleh Darat Junior. Itu beberapa memang seangkatan di Mekah. Nah, tentang pertemuan mereka itu ada yang serius, ada yang enggak. Rata-rata enggak serius karena ke Mekah itu sudah alim. Wis do alim dados nggih rapati tenanan ngajine wong wis alim. Akhirnya pun gak ada gerakan karena pun alim niku. Sehingga Darwis niki lebih ngaji ke Syekh Khotib Minangkabau,
Sing suatu saat Kang Darwis itu dadi asmane dadi Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah. Sing Mbah Hasyim lebih sering ngaji Mbah Mahfud. Mbah Mahfud riyen niku umur 9 tahun ngantos 15 tahun terus ngaos Mbah Soleh Darat teng Semarang. Mbah Soleh Darat riyen ngaos teng Damaran mriki teng Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Dia teng Pondok Damaran. Dados di tulisan resminya jurianya Syekhona Khalil itu memang langsung ngaji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah wong Jawa muni Syekh Zaini Dahlan itu sakjane salah kaprah mestine Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi itu nama 2 orang Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi biasanya ngomong nak cerita langsung Sayyid Zaini. Nah terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gak ada murid paling terkenal alim ya termasuk Sayyid Abi Bakar Sato. Sing aran kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin terus terkenal. Terkenal sangat dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Nah, niku Syekh Mahfud kepengen ngaos Sayyid Abi Bakar Sato. Niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun. Dados memang kalau sanadnya Syekh Mahfud identiknya itu sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Shahibul I'anah. Sayyid Abi Bakar Sato gak ada kakak kandung, asmane Umar Sato. Niku alim-alimet yang Mekah sing boten purun ngaos kitab ageng. Dawuhe Sayyid Umar, kowe nak kepengen keramat mulang kitab sing kena dihafalno. Terus beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Lah Mbah Mat sarang, dia babai Muhabbab niki babai terus neng Mu'an gak ada apa asmane Mbah Khim, gak ada apa asmane Mbah Ahmad. Nak Mbah Mun gak ada ibu asmane Mahmudah, niku putrine Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ini ngawase kalian Sayyid Umar. Sehingga Sayyid Umar niki sing bentuk Mbah Ahmad kowe nak mulang kitab sing kena dihafalno. Ini udah dosakan Mbak Ahmad namun ngucal kitab-kitab sing kena dihafalno. Terus jadi muhafadzah. Jadi muhafadzah niku bentuk fatwane ulama-ulama Haromen zaman niku pancen kudu ana muhafadzah. Kitab kudu dihafalno. Cuma riyen dihafalno ben alim, saiki ora, dihafalno nggo kenaikan kelas. Lah iku masalah, ngger bar disetara ya ilang. Kula nu sering dinyek mek kanca-kancaku beasiswa. Nah, malah gue beasiswa, malah gue duit meneh, malah ribet. Kulo nu sering digojlok kanca-kanca. Kulo nganti saiki jak apal alfiah, saged dites nak, pinter-pinteran kalian Mas Nadif. Tapi justru kalau jak apal alfiah sering digojlok mek kanca-kanca kulo. Gus Bak dhisik ra setor. Kena apa? Buktine ijek. Nek wis disetara ya entek. Dadi cara santri sarangku nak sing ijek apal berarti dhisik orang setor. Tapi nak sing wis ilang iku berarti setor. Wow, cangkem kok elek. Lima. Akhiripun Mbak Ahmad itu mboten mate maos kitab ageng. Singkat cerita Mbak Ahmad itu akhirnya gak ada mantu asmane Mbah Zubair. Tiang alim alama sing senengane maos kitab ageng. Akhirnya sarang niku nggih bejo sing setunggal model kuno. Kitab alit sing kena diapalno, sing Mbah Zubair senengane maos kitab-kitab ageng. Tentu Mbah Ahmad nyambak nggih sering maos kitab-kitab ageng, tapi mboten dijiwai, sing dijiwai nggih kitab-kitab matan. Dan riyen mboten mesti bentuk napa? Nadzoman sing diapalo termasuk bentuk matan. Lah niku sing kula tiru nganti sakniki. Kula niku apalan kitab matan niku kathah, niku mboten niat sombong, kathah. Dan itu membentuk. Artinya membentuk kados Mas Nadif niku misale niat hasud kula niku tetep kalah gitu lho. Wis hasud entekno hizibin tetep kalah. Karena ketika kula ngutarakan dalil niku piyambake setuju. Misale piyambake kan seneng guyon, kula seneng guyon. Kula guyon berdalil, piyambake guyon uraan. Lho niku bareng kula terangno. Ana hadis inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi termasuk umatku pilihan nak guyu banter-banter. Muga saking yakine rahmati Allah iku jembar. Terus dia seneng. Oh berarti aku Islami. Tapi kok awal sing nerangno dalil kula. Barokahe apal napa nasar, apal napa nasar. Mboten nadzuman tok apal nasar. Apal nasar iku penting. Misale kula, susah-susah kiai nak didolani rondo ayu atau perawan ayu. Susahe perkara napa? Rondo delok Mas Nadif ku ibadah. Mas Nadif delok rondo iku dosa. Kula baleni malih. Ana rondo ayu sowan Mas Nadif, delok kiai ibadah mboten. Berarti rondone ibadah. Mas Nadif nak delok nganti eling maksiat. Lha niku riyen nggih ngoten. Said Abdul Al-Haddad, makalah paling terkenal itu dawuh ngeten. Kula apa?
akbarul kabair. Berarti nak ora mantep ya min akbaril kabair ben rada ringan. Adz-dzahirah wal batinah. Antal tamisamin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Niku jan mental kula dadi kiai. Elek-eleke dosa. Zahiran wa batinan. Niku nak ana wong sowan kowe golek akhirat, kowe golek dunya. Sale kula disowani kiai nggawa disowani tiyang sugih beto alpat. Dekne bayangno nak dhuwit dikene Gus Bae ndadekno swarga. Sebele tak go bidik rondo maksud. Kan yo ora sambung. Kados ana wong artis wayu, sowan Mas Nadib kan kepengin roh carane mlebu swarga. Mas Nadib mikir piye carane ngentokno kan mboten sambung. Iku barok kaya apal kula dadi kiai iku konstitusi kula nggih dawuh Said Abdul Haddad. Min akbaril kabair adz-dzahir wal batin. Iku antal tamisamin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Elek-eleke kiai iku wong konsultasi bedekne golek akhirat, sing kiai iku golek dunya. Jadi barokah apal matan ngoten niku kula pe ra saleh ora iso, mergo dibentuk apalan iki delok barokah Sayyid Umar dugi Bahmat, Bahmat dugi Bahim, Bahim dugi ning Muah, mugi-mugi dugi Gus Akil, Gus Muhabbat, sedanten putra-putron. Sehingga kula nang disowani wong ayu, cek wong sugih, cek pejabat itu susah. Susah ini wow. Kadang-kadang pejabat sowan kiai yo golek akhirat tenan. Gus ajari saya tahajud, ajari saya dekat Allah. Tapi kadang-kadang kiai ini terus, wah mumpung dikenalan menteri, terus pikirannya itu dindi. Boleh kaji gratis, barang itu dindi nih terus pikiran. Tapi boten. Petugas, mergawe berarti. Ya, bahasa halusnya mergawe itu petugas. Ya, gimana sih ya? Petugas haji itu mergawe dulu. Bahasa halusnya mergawe itu petugas. Itu untuk ya? Donga haji paling barokah niki dongane petugas fid dunya hasanah, upah niku. Wa fil akhirati sanah upah. Ben jenengan ngertos mengke kula waca kitabe tapi ben ngertos silsilah. Terus Raden Asnawi identik be Syekh Nawawi, zaman niku wonten Mbah Saleh Darat, Mbah Saleh mriki, Syekhona Khalil. Tapi kemudian ada gerakan di Mesir zaman niku pun terkenal sampai mempengaruhi ulama-ulama teng Mekah, termasuk Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau itu asmane Muhammad. Niku idolane mastere Mbah Dahlan. Pendiri Muhammadiyah. Riyen asmane Darwis. Ngaose nggih sami-sami teng Mbah Saleh Darat yen kalian bahas. Niku dawuh Mbah Mun nak cerita jenenge iku Muhammad. Jeneng Muhammad dipek mantu kiai Arab. Terus kanca-kancane bully, cara sakniki bully. Mantu Jawa tak kulo kaya ya Jawa tak kulo kaya. Jawa iku mangane ula. Mergo riyen munjit itu mboten full color. Dadi nak welet digambar persis ula, mergo mboten full color. Berarti akhirnya bareng kiye-kiye mangan welet jare wong Arab mangan ula. Iku korban gambar mboten apa? Full color. Bareng dinyak kalian kiye-kiye Arab, mertuane Syekh Khatib ku muni ngene. Ora sing diarani Arab, laisa arabi mayatakallamu bil arabiyah. Ora ngono, tapi sing omongan fusha. Wong sing fi ghayatil fasahah ketika yatakallamu bil arabiyah. Ora kok perkara turunan. Kena ora percaya, engko nak Jumatan mantuku kok khutbah, aja kandhani. Tenan, Syekh Muhammad iki Jumatan menawa ya kok guri wong santri. Terus ditunjuk ketika wae khutbah ditunjuk terus khutbah. Wah niku terus mun jaa bil asbil ujab kuwabe gawa. Lughati fusha fi ghayatil matana. Kabeh fi ghayatil fasahah. Semua pilihan bahasanya apa? Terus untuk gelar khatib. Bener-bener khatib. Akhirnya terkenal Syekh Khatib. Terus riyen niku delalah tiyang Jawa sing mriko niku pinter-pinter. Termasuk Raden Asnawi. Nek dawuh Mbah Mun ya pancen rono wis pinter. Lah mulai rusak iku jog wong rono golek dhuwit. Lah niku terus mulai masalah. Dan terus riyen niku mboten mungkin wong mondok Mekah mboten alim keng mriki mboten mungkin. Dados niki mengke kula waos danten gentosan kalian Gus Nadib wau mun wedi nyileh sik mergo wedi nak kliru. Ana wedi kliru diwakafno Gus gampang kok. Kersane jenengan ngertos. Jadi kira-kira cara berpikir Raden Asnawi ya mirip Syekh Nawawi, mirip Syekh Mahfud, mirip Syekhona Khalil, mirip Mbah Saleh Darat, Mbah Saleh Damaran. Karena komunitasnya itu sama. Ya cara pandang juga sama.
Terus ada beberapa sing bawaan ijtihad. Karena ijtihad itu tidak bisa dihindari. Nah, Syekh Nawawi itu karena orang Jawa, Mbah Mun sering cerita, Syekh Nawawi itu sering duwe tafsir seneng Arab ora ono. Wis mbok goleki nganti mati ning Arab ora ono. Tak cara Syekh Nawawi itu ono unik. Jadi kenapa Saharatu Fir'aun akhirnya iman? Mergo Saharatu Fir'aun sopan, kaya wong Jogja. Wong dekne disewa kon ngalahno Nabi Musa, mestine nak cara teori go ngalahno wak gertak sik ben musuhe ndredeg. Mboten, ketemu Nabi Musa, imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Mulane Fir'aun oleh mangkel ra karuan. Lah Nabi Musa ge jenenge disopani. Qala bal alku, monggo jenengan riyen. Didelok Fir'aun teng dhuwur. Bareng tarung Saharatu Fir'aun iku kalah. Bareng kalah terus Fir'aun nyimpulno. Kowe pasti kong kali kong mbek Musa. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa pancen gurumu. Lah jenengan kok roh. Lah kowe sopane ra karuan ngono. Kowe koyo berakhlak taklim muta'alim ngono. Berarti iku gurumu. Nak cara Syekh Nawawi nganti Fir'aun nyimpulno innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, mergo saking sopane imma antukia wa imma anakuna walaman alqa. Diulang beberapa ayat. Nabi Musa jenenge disopani qala bal alqu, monggo jenengan riyen. Wong ape tukaran kok mangga-mangganan niku. Lah iku cara Syekh Nawawi. Barokah adabe Saharatu Fir'aun terus Allah maringi hidayah. Iku tafsir Jawa ning Arab ra ono. Terus pokoke jenengan kula nggih sering alit kula apalan donga-donga salat nggih keng pesolatane Raden Asnawi. Kula nganti lali tuku teng pinten kerdus lewat santri damaran kula kirimno teng Korea teng pundi-pundi nggih pesolatane Raden apa? Asnawi. Tapi kula niki badhe bedah cara berpikir Raden Asnawi. Khas. Mergi terbentuk kalian Syekh Nawawi. Cek mbok arani kanca, cek guru monggo lah nek sing ndarani kanca ya mergo mosok garwa bunyai ini. Lah ini kan bunyai tambahan, mboten bunyai sangka Raden sangka Syekh Nawawi ini. Tapi apapun itu yang penting niku muasir lah, muasir. Terus kula nate ngecek niku nak Syekh Mahfud niku ketika Syekh Nawawi wafat itu sekitar umur 29. Jangan bayang mawon. Kalau Syekh Mahfud umur 29, padahal Syekh Mahfud niki ketika Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud umurnya 29. Padahal Syekh Mahfud niki gurune Mbah Hasyim napa? Asnawi. Artinya kalau Mbah Hasyim dengan Raden Asnawi itu mesti terpautnya niku jauh. Jadi meskipun muasir tapi terpautnya niku jauh karena logikanya kan gurunya Mbah Hasyim saja itu juniornya Raden Asnawi, juniornya Syekh Nawawi. Logika muasir. Tapi niku mboten penting lah. Yang paling penting niku sanad keilmuan sing kula maos teng ngene Mbah Mun, teng Mbah Sahal, teng pundi-pundi memang jadi satu semua. Semuanya nanti bermuara di Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi sanadnya Mbah Hasyim, sanadnya mriki, sanad niku mangke tetep sedanten nderek Sayyid Ahmad bin Zaini napa? Terus monggo disimak sareng-sareng niki kula maos riyen. Iki khas-khase tafsir Syekh Nawawi, tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ay wa may yattakhidhum awliya atau wa may yattakhidhum awliya fin nusra fa innahum junduwah wa junduwah humul ghalibun ala a'daihim. Lah ini yang unik dari Syekh Nawawi bilang menangnya junduwah itu bil hujjah. Kelawan argumentasi ilmiah. Fa innaha mustamirratun abadan. Hujjah, logika kebenaran Islam itu agama yang dibenarkan logika mustamirratun abadan. Itu abadi. Amma bisolati anapun kelan kekuasaan wa daulati lan tegese kekuasaan pemerintahan faqat yuhlabun. Maka terkadang den kalahno sapa wong Islam utawa sapa junduwa. Dados di perang Uhud itu secara lahir Nabi juga kalah. Di beberapa peristiwa perang umat Islam dia beberapa kali kalah. Itu uniknya Syekh Nawawi. Tapi kalau secara hujjah, jadi cara Syekh Nawawi, umat Islam yang menang permanen itu menang logika. Logika Tuhan satu akan memenangkan selamanya logika Tuhan banyak. Karena angka dimanapun dimulai dari angka 1. Ini uniknya Syekh Nawawi bilang fa inna apa?
Al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirrah. Amma bisol ya abadan amma bisolah wa daulah faqat yughlabun. Terus sampean aja nuntut partai Islam terus menang ya ora usah nuntut ngono. Artinya punya Tuhan satu, sujud ning Allah. Itu kan logis. Wis jenenge pangeran zat sing kuwasa kita sujudi normal. Itu yang mustamirrah. Tapi kalau secara lahir, secara kekuasaan, amma bisolah wa daulah faqad yughlabun. Ini unik. Jadi Syekh Nawawi termasuk unik. Jadi ngendikan kemenangan umat Islam yang permanen itu bil hujjah. Contoh gampang ngeten nggih. Kula jenengan kabeh nate cilik, diwarai wajib akli, jaiz akli, muhal akli. Terus kadang yo tangga-tangga guwedhe ngepel mbek kiai. Sok guwedhe mbek kiai, tapi gawa tauhid. Ngoten niku nak meneng Korea, teng Jepang, teng Taiwan. Niku yang ngurusi agama. Nate cerita teng kula riyen urip kula gedeng kiai. Lah kan aku gedeng kiai, wae turu adzan ramene ra karuan, pujian ra barbar. Riyen kan pondok-pondok riyen madrasah riyen masjid-masjid tak pujian gak barbar, suarane elek. Banter-banter rabar-rabar. Wis ra jelas wargane ngrameni. Kan ra seneng deh. Cerita sing cerita mbak. Bareng ning Korea iku kangen pangeran. Direwangi nyewa masjid. Masjid ning mriko nyewa. Tangen-angen uripku kan mesti balik ning pangeran. Gus aku gedeng kiai lagu seneng pangeran. Tak takon, oke kok seneng pangeran kok gedeng kiai. Lho tangga Gus biasa di masalah. Jadi apik-apik jujur deh. Lah nek ambek pangeran aku masalah opo? Kan gak wani aku mbek pangeran. Nambah kiai wani ku jenenge tangga, Gus. Tangga wae dene alasane. Ya tangga wani iso geger perkara selokan, perkara warisan macam-macam tangga. Mun. Artinya apa? Wong iku iso beda mbek kiai, tapi ora iso beda mbek pangeran. Makanya Nabi Ibrahim nak ngenyek tiyang kafir itu innama ta'buduna min dunillahi wa sanam iku mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kowe nyembah liyane Allah mergo ana kong kali kong urusan donya. Nak wong Islam mboten. Sayyidina Ali cara lahir perang mbek Sayyidina Muawiyah, pangerane tetep Allah, nabine tetep Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang NU Muhammadiyah yo beda, pangerane yo tetep Allah, nabine tetep Nabi Muhammad. Wis ora cocok lah, nak tauhid wis final. Dadi ora iso pepe ra cocok antar ormas. Nak ngono pangeranku ganti ya, mari kembar mboten netep. Mergo mboten mawaddah bainikum fil hayatid dunya. Islam niku nampa kebenaran absolut. Niku bil hujjah. Lha iki unike Senawawi. Senawawi darani kemenangane Islam sing absolut napa? Bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqat yughlabun. Lah niku pintere Syekh yes mulai Syekh Nawawi sampai Raden Asai pintere sampai Mbah Maimun madrasah-madrasah diwarai wajib akli. Mergo barokah wajib akli ora cocok gurune wae tetep Islam. Mergo wajib akli wong diterangno. Wajib akli apa? Malayuta suwaru fil akli adamu. Enggak kebayang kalau alam yang maujud ini. Alam ini kan maujud. Enggak kebayang kalau diciptakan oleh yang tidak wujud. Makanya alam ini pasti didahului wajibil wujud. Nah wajibil wujud itu sapa Allah Subhanahu wa taala. Iku bariku wis ra cocok gurune, cek ra cocok madrasah, ra cocok masjid. Karena ditanamkan wajib napa? Akli. Itu enggak bisa menghindari. Nganti mati wis keyakinane Allah wis sitok. Allah wajibil wujud. Senajan to tukaran mbek kiai ne mbek gurune. Kadang beda partai, beda capres ngono wis tukaran. Lan kula sering, kula nak ngaji rebut omongi. Kon hormat aku urusan ngalim kutho, ngono nak pilihan capres mesti wani bali lo. Tungguyu kabeh. Apa meneh sing rai-rai maklar ini aku. Wes agak apa-apa bedol lah, tapi swargane dhisik aku gurumu. Kalah kiai mbek wong sugih tok masalah mlebu swarga. Muga-muga cerita iki salah. Ono kiai cerita ngene, tapi cerita iku ya ono tenan. Kula ya rada kecewa mbek cerita iki. Muga-muga salah. Wonten tiyang mati syahid. Mpun teng pintu swarga. Sing sitok wong mulang. Sitok wong sugih, sitok wong istiqomah jamaah. Walhasil sing sampai mati syahid itu mlebu swarga. Kenapa kowe mlebu sik? Aku mati syahid. Kowe kan roh kan fadilah mati syahid ngene. Jare sing sugih, gak aku donatur, gak roh fadilah donatur ngene-ngene. Sing sitok gak, aku tukang salat awal wektu. Ngene-ngene. Pokoke kabeh ngeklaim mlebu swarga sik. Malaikat Jibril kon misah mbek pangeran. Pisah Bril iku piye kok kabeh mlebu awal. Sing mati syahid takoki. Kowe roh fadilah mati syahid jare sapa? Jare kiai. Aja disiki gurumu.
Sing lomo ditakoki, kowe kok roh fadilah lomo? Ya jare Pak Yai, aja geman disi gurumu. Lah sing salat awal wektu kok roh fadilah awal wektu dikandani sapa? Dikandani kiai, aja geman disi gurumu. Sing menang kiai. Berarti sepakat nggih kiai riyen, nggih sepakat. Kiai ini rawani. Lah lho, ayo mlebu kowe dhisik. Mboten, sing bangun pondok kula niki. Dadi wong sugih iku menang nganti ning swarga. Kula kecewa tenan mbek crita niku. Niku ape tak goleki kitab tandingane piye? Lah iku ngono tenan iku piye? Kula nganti saiki jek komplain. Kiai ini sing crita niku nate kula komplain niku tenan niku mbok muga ora tenan. Mergo niki rada pas. Nggih, muga-muga boten tenan nggih. Ya amin amin. Lah aku yo takok ngene mbek kiai ini, swarga niku pintune opo ta ora? Ya apa, Cung? Lah nggih bareng susah apa dibagi. Niku kula mun diusul solusi, napa? Bareng nggih. Ya ngono, Pak. Ya tetes kula suwun tradisi wajib akli itu dikembangno sehingga suatu saat nak guru mbek murid beda. Ya gawan tangga, mbok gawan besanan ra sida jenenge ra cocok ku sebabe akeh. Tetep cocok. Mergo ning bab wajib akli itu tidak terbantahkan. Mulane ala a'daim fil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisalah wa dawalah faqat yuhlak. Betul. Apa sih? Imam dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru ala masyaqqatil istidlali fi ma'rifati tauhidi wan nubuwati wal ma'adi wa ala masyaqqati istinbatil jawabi an syubuhati nahwil falasifati wa ala masyaqqati ada'il wajibati wal mandubati wa ala masyaqqatil ihtiraji anil manhiyati wa ala sada'idid dunya minal maradi wal faqri wal khaufi. Ya ini wawas sing diwawas muhabbab ya. Termasuk uniknya Senawawi ya ayyuhalladzina amanus biru. Wong Islam kudu sabar niku ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid. Ini agak unik. Dados niku Pak Najib, guru-guru Madin wis bener. Piye carane nerangno wajib akli? Dadi isbiru ala masyaqqatil istidlal. Wong kon sabar piye carane gampangno istidlal. Dadi guru ngotak-ngatik. Guru Madin ya guru Madin. Ora usah nunggu dana negosiasi. Ya ora usah. Lho nggih to kados Raden Asnawi supaya wong ngerti donga bar salat gawe pesolatan. Mbok guru-guru pokoke isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah. Jadi Syekh Nawawi wis ora bakas nyabari bojo kereng, tangga sentimen wis suka ora penting, hukum sosial wis dianggap biasa. Piye kiai iku carane? Mboten iki mboten niat sombong. Kula termasuk wis nglakoni. Kula nu nek mau tafsir kan kuatah wawasan kula kathah. Jelas sak dhuwure Mas Najib. Kula di tafsir Sawi, Tobari tak sinaoni mboten tak pajang to. Kula delok teng omahe ndekne wis urut, siji loro to. Ono kitab ning bifet kok urut ku salamat tu salam. Gadek Kene Gus. oh sinaone ning HP, alhamdulillah. Kula tesih saged husnudzon insyaallah. Pokoke ana kitab kok teng bifet iki urut Pak Najib. Wis alamat iku, salamat ra sinau pamer tok iku mesti. Akhirnya barokahnya banyak sinau itu kula bener-bener iso ngakoni wal kitabil mubin. Quran itu mampu menjelaskan. Jadi kula nek nerangno ilmu dadi gampang. Sinaoni tenan. Karena sing jenenge wong mukmin tenan iku sing isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid. Piye supaya kowe nek nerangno tauhid ku gampang. Wong seneng neh ning pangeran ku gampang. Wong nganggep akhirat ku biasa. Gampang. Ya wae kowe urip ya ora ora carane ngelola jantung, nafasem. Zaman kowe ning donya ya ora ora carane ngelola nafasem. Padha ning akhirat ya padha. Bedane apa urip mek mati? Kowe zaman urip ya ora iso ngelola nyawamu, zaman akhirat ya sama. Akhirnya kan terus kepenak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh kulil. Zaman urip kowe ya ora iso ngelola awakmu. Kepengen bangir ya pesek, kepengen putih ya ireng ngene iki. Kan padha ae. Padha-padha ajes. Aja kok wah aku nak ning donya iki iso ngatur uripku, jare sapa? Kabeh ku mukroh, kabeh ku maghur. Kabeh ku tahta iradatillah wa masih ati. Lah nek ngono bedane apa mbek mati? Mulane kula termasuk kenom sing ora wedi mati, kok bayangno mati ku biasa. Ning donya diurusi zat sing arhamur rahimin, sok ben akhirat diurusi zat yang sama. Wane Umar bin Abdul Aziz sampai kabundut wargane nangis dene, "Kenapa engkau nangisi saya? Masalahnya apa kalau saya mati?" Saya dikelola Tuhan yang sama dengan sifat yang sama. Jadi ku arhamur rahim. Nah itu namanya
punya kemampuan ibanatul ahkam, punya kemampuan. Mergo yen dipikir tenang. Isbiru ala masyaqqatil istidlal. Kena kiai. Nah niku mikir carane gampangno napa? Istidlal. Jadi kan jarang wonten tafsir ngaten rata-rata isbiru teng tafsir-tafsir yo nyabari bojo, nyabari kere, nyabari. Nah utang ora oleh disabari, utang disaur. Utang disabari pisan yo kacau. Ya utang iku ana sing usul kula Pak Najib. Sabar Gus, diutangku ora oleh, utang disaur, utang kok disabari yo. Nah ini termasuk di antara uniknya napa? Syekh Nawawi. Jadi isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Lah anak teng Jawa nggih ala masyaqqati kaifiyatil bayan li awamil muslimin. Kita kangelan gawe metode ben wong Islam iku gampang memahami tauhid. Tapi ini unik. Jadi isbiru ala til istidlal. Oh, wasabiru ala tahammulil makarihil waqi'ati bainakum wa baina ghairikum. Nah niki sing monggo Gus Bahak kula nyuwun jenengan terangake fayadkhulu fihi tahammulul akhlaqil radiati min ahlil bait. Wal nggih wal aqarib wal jirani wa tarkul intiqami mimman asaa wal afu amman zalama wal itharu 'alal ghairi wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihadu wal musabaratu ma'al mubtilin wa halli syubahihim wa rabitu ay jahidu al quwa allati hiya masadirul af'aliz zamimati minasyahwati wal ghadabi wal hirsi awil makna intadhirus sholata ba'das sholati. Keranten kula ya dados intine niku unike Syekh Nawawi. Bosok. Unike Syekh Nawawi niku cerita isbiru wa sabiru ngoten. Terus kula berikutnya nggih. Waru ya annahu ta'ala qal li Adam, alam yakun fima manahtuka min syajaril jannah mandukhah an hadhi syajarah. Faqala bala wa izzatika walakin ma dzanantu anna ahadan min khalqik yahlifu bika kadiban. Ini kalau tak promosi nggih, jenengan putune Nabi Adam sedanten to? Kepengen mboten suul adab to? Nah, mulai sakniki tobat. Rata-rata kiai iku mencerita salah Nabi Adam. Salah Nabi Adam niku gak kuat ngempet mangan wit napa? Syajaratil apa? Khuldi. Niku termasuk kiai-kiai sing suul adab kalian leluhure. Niku Nabi wa sinten? Adam. Niku keliru nih. Kedah dirubah akhlak niku kedah dirubah. Dados Nabi Adam itu memang dilarang Allah makan syajaratil khuldi. Ora usah diterjemah. Apa wae tanggur, apa wae apa duran ora duran. Ah. Mboten penting. Jadi singkat cerita ngeten tentang tafsir tapi rungokno tenan niku. Setan itu bebo nangis. Niki pinter Mas Nadiem nak bangsa aksi politik ini bebo nangis. Ditakoki mek Nabi Adam tan setan kenapa kok nangis? Aku saake kowe urip penake ngene kok suatu saat iku metu ke swarga. Tau ke suatu saat iku mati. Padahal urip wis kepenak apa saja ada. Bojo yo ayu nurut, gak nuntut blonjo njen nang swarga, ora ono mall. Semoe walhasil ditangisi. Lah gara-gara setan nangisi ini Nabi Adam ku haru. Lho kowe mikir aku nganti ngono ya kowe tak tangisi tenan. Urip enake ngene kok suatu saat kowe iku mati. Lah piye solusine terus piye jare Nabi Adam? Terus setan muni hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkil layab. Kita kei resep ben kowe iso urip selawase. Dadi Nabi Adam asline ku ya ora ketipu setan, modene kepengin enakku ngene kok kapan-kapan mati. Wes, lho terus dari Nabi Adam, tapi aku dilarang mangan wit iku dilarang, mbek Allah dilarang mangan buah iku dilarang. Terus dari setan. Tapi aku untuk info terbaru iku wis dimansuh. Tenane jare. Iya. Terus wako sama huma. Terus setan iki sumpah. Wawohi. Teori mau sing dilarang mau, perintah mau iku wis dinasah. Saiki lho saleh. Terus dekne sumpah. Nah, bareng dekne sumpah, terus Nabi Adam mani mangan mau. Pohon khuldi utawi buah betul. Bareng pun mangan diloroi mek pangeran lho tak kandhani ora oleh kok. Terus Nabi Adam ketika nama engkau disebut
saya itu tidak pernah mengira ada orang mencatat nama engkau ya Allah, kemudian dia bohong. Kalau nyontono bolak-balik. Misalnya Mas Nadib sering bodoni kulo, sering banget. Tapi terus suatu saat mendingin Gus jenengan ditimbali Mbah Mun. Pasti saya tidak berpikir panjang. Disebut nama Mbah Mun itu menjadikan saya tidak berpikir panjang. Nah utang duit cek tak pikir lah. Terus jenengan diutus wayah Mbak Mun. Ya. Mulai kumat. Tak baleni malih. Misalnya Mas Nadib sering bohong kalau. Misalnya lan faktual, misalnya sering bodoh nih. Tapi kali ini oleh ngomong tuh, Gus jenengan ditimbali Mbah Mun. Saya evaluasi ndak kan? Karena itu menyebut orang yang sangat saya hormat. Nah, Nabi Adam nggih ngoten. Setan tuh sering bodoni Nabi Adam, tapi kali ini pakai asmane. Biasa antar menteri sering dibodoni lah, tapi namun ini perintah presiden kan pun grogi disebut presiden. Kalau santri disebut kiainya. Makanya Nabi Adam, kena opo kita tetap melanggar perintahku. Saya tidak pernah mengira ada makhluk engkau ketika mencatat nama engkau kemudian makhluk itu bohong. Mulane Allah terus haru. Berarti kue keliru wae demi hormat teng aku. Mulane akhirnya podo-podo diusir. Sing iblis diusir malun matrud, sing Nabi Adam gak. Karena kamu melanggar secara formal kita usir, tapi kita sangoni. Engko iki waca. Lha iku sing fatalaqa Adam rabbihi kalimatin fataba alaih. Iblis gak disangoni karena matrud betul. Matrud, malun. Tapi Nabi Adam mboten. Cara aturan pondok kowe melanggar ya tak boyong, tapi tak sangoni iki lho waca. Jadi wong boyonge boyong sayang. Kayak Mas Nadib pas diusir Mbah Mujib kan disangoni, tak sangoni sak miliar urip ning kajen. Tok tayu wis entek. Jadi Nabi Adam unik diusir tapi disangoni mbek Allah. Iki lho kok waca. Iku disebut fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fat. Kenapa disangoni? Mergo Nabi Adam korban penipuane iblis atau setan. Iblis asli beling pancen. Paham ya? Lah kowe putu-putune Nabi Adam kudu ngaji iki. Ben terus ngeten terus clear. Nabi Adam kan seneng mbek kula. Ya bener bahak iku. Ngono. Lah nek kiai kan nerangno kan gak. Menadek kiai Nabi Adam wis dosa. Jane Nabi Adam, iya putu kok ngono. Ya mulai saiki tobat ya. Nggih. Tobat nggih. Jogeman nak dosa berdalil Nabi Adam ae dosa. Apa meneh? Answer misalnya ojo. Pak, terakhir iki. Calon. Wis senang Mas. Wis subur. Wa ma khalaqtul jinna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai illa liyaqirru bil ubudiyyati taw'an aw karhan kama qalahu Ibnu Abbas. Ai fa innal kafirina yukirruna lil ubudiyyati wa huwa idharu tadalluli bil hilqati ad-dalati ala wahdaniyatillahi ta'ala wa infiradihi bil khalqi wastihqaqil ibadati duna ghairihi fal khalqu kulluhum 'abiduna bihadzal i'tibar au illa li'amurahum bil ibadah kama nuqila an Ali bin Abi Thalib wa hiya at-ta'dimu li amrillah wasyafaqa ala khalqillah fa inna hadaini naw'aini lam yahlu syar'un minhuma wallamu lamul hikmati wassababi syar'an wa qala mujahidun illa liya'rifuni ay li annahu ta'ala law lam yahlukhum lam yu'raf wujuduhu wa tauhiduhu. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an rabbih kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Metul jaban. Nggih, ampun pokoke walhasil itu maknane liya budun nomor 1 ngerti, napa? Mergo Allah niku kana Allah wala syai'amahu. Tentu ketika Allah wujud dan tidak ada waktu sudah wujud. Yang pertama kita diciptakan supaya kenal Allah. Kalau nak nyontono, kalau nanti ngawas kalian tiang-tiang Pertamina. Kenapa yang wajib pertama kok buatan sujud Gus, tapi ma'rifatullah? Kalau jawab, kowe nak ning omahe wong, terus ono pakanan, ono fasilitas. Mesti nurani Anda pertama yang tanya itu apa? Ini milik siapa? Kan buatan etis ning omahe wong ono pakanan mbok pangan rata kok iku wae sapa? Lah kowe ning donya manggon bumi, manggon banyu macam-macam ora tau takok sing duwe iku sapa? Jadi memang makrifat itu kebutuhan pokok. Orang mesti ingin tahu sing duwe iki sapa. Lah illa liya'budun illa liya'rifun supaya tahu karena inti dari ibadah itu dimulai dari
ma'rifah. Lagi-lagi masyakkotil istidlal. Orang gimana ngertikan Allah tenggene makhluke. Jadi walhasil intinya ibadah paling top mengertikan Allah. Mulanya Allah nyifati dirinya sendiri Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah piyambak nyifati dzat Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dados kula suwun niki putra-putra saking Dzurriyah Raden Asnawi utamanipun putra-putrane Gus Hafid nomor 1 kumulang. Mergo Allah nyifati dzat pertama sifat yang dikenalkan tengene Quran itu sifat Iqra wa rabbukal akram. Akram apa allazi 'allama bil qalam. Dadi kula suwun ibadah top ya mulang. Mulane kula paling seneng ibadah mulang, wis paling seneng. Mergo mulang niku top tenan, muji Allah, muji Rasul. Pun top tenan pokoke mulang. Nak bapak kula nak ngamuk kula malah izin nak ijazah ini. Kira usah terkenal keramat. Nak terkenal keramat itu sing untung kowe, wong sowan nyangoni dhuwit, sing untung kowe. Nak terkenal ngalim wong ngaji takrib muin, sing untung Islam. Lan kula terkenal ngalim ya bener risi, mergo wong terus ngaji. Lah ini mboten terkenal jaduk wi ijazah mangani gotri ro tuwa lho. Badhe ijazah wau pamit kula gitu. Pemanti mbok ora pokoke badi ngono. Ya sampean ora oleh hasud, wong pangeran nu rahmati wasiat kula sik. Kula ge tenang mau. Yes, macam-macam Allah maringi rezeki macam-macam pancen ono sing jaduk. Nggih. Ramane ayo. Pergo sik kalah jaduk. Taklim. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyentuhkan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Niku Gus. Satu pertanyaan Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wah juga enggak suka ketemu dia. Ya sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita itu enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang bertanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, enggak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinnar. Ketika melihat surga yang sudah gemah ripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Yang dunia wis elek jaluk aneh-aneh yang ruwet. Nah itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah ketika dipertontonkan surga kan tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah terus seneng. Lah kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap
Allah itu punya kekuasaan mutlak, kita ini butuh orang dekat. Bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas tidak. Ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk apa? Syirik. Karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Mananya syirik, tasyrik itu kan menyetarakan. Jadi itu penting dicatat ya supaya kita clear. Tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana? Ya tadi, dielmoni lah. Dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri. Misalnya munamuni senang Gus Bah, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah, sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua, ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas, kamu tadi ikut cara basa Jawa mengubur Nabi. Wah, terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai, kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan, nggak ada yang berani mengubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok, karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didawi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya mencintakan kau pada hamba-hambaku? Dawe Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uzkurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saja. Dikasih bumi. Misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit, oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara ada syukur kan tomak kamu. Bayangkan nikmat itu ya punya Alphard, istri 4, neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 digota ganti ya gelem semua. Lah gara-gara kaya itu ya yang masalah. Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alphard orang gratis itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uzkurni bil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yadhkuruni ilal jamil, kata Allah di hadis qudsi. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Baik. Dan makanya ini kan latihan, walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Ya semuanya Islam itu swarga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangqala al-ilmu dakhalal jannah. Nah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik, mangqala la ilaha illallah gak sih dakhalal jannah sik. Nak taate ngene matine ngene panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu tidak ada catatannya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak. Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik, ngarang kitab gak apa-apa, bisa tikada wakata, tapi tetap saja itu gak dawe Kanjeng. Ya monggo, nak ikhtiar ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus dawe Nabi semua dikasih catatan, kan kasihan Kanjeng Nabi, dawe mangkolal wa taqolal jannah. Ada resmi catatan ya hanya mukhlison biha qalbuh, itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh, ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu, la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minasilah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya jadi maksudnya liqa Allah. Ya pasti ikhlas. Terus yang kedua apa tadi? Udah toh? Oh, udah itu. Sudah 2 pertanyaan dari 1 orang. Kamu gimana? Gak profesional. Nah, nanti kalau 1 orang tanya 1000, yang 1 1000 berarti 2000.
Saya tadi kan bilang 2 pertanyaan, bukan 2 penanya. Kamu nggak pernah ngaji mantek kan? Kalau saya bilang 2 orang, itu bisa 2000 pertanyaan. Saya akan bilang 2 pertanyaan. Berarti ya. Pertanyaan yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah, karena kita di PP Persatuan Pegawai adalah kaum-kaum pekerja, supaya kita termasuk dalam hadis tersebut itu bagaimana? Matur nuwun, Gus. Oh begini ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau makna yang benar menurut hampir semua ulama itu begini. Jadi karena dunia itu longgar ya, longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi kalau nggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau nggak bisa besok ya besoknya besok. Kalau nggak bisa ya besoknya besok karena masih ada apa hidup. Tapi kalau urusan akhirat bayangkan kalau kamu itu besok mati. Makanya Nabi ngendikan sholli sholat muwaddi'in, kamu sholat kayak sholatnya orang yang mau pamitan. Jadi intinya kalau mau urusan dunia seakan-akan itu kamu hidup selamanya. Makanya kalau nggak hasil sekarang ya besok. Ya kayak anak-anak muda itu. Sekarang ditolak, besok semoga diterima. Kalau ditolak terus ya ganti lain sampai yang ginika itu yang paling terakhir. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa. Bayangkan kalau kamu besok itu mati. Nah soal yang di PP itu, yang di pegawai apa? Persatuan pegawai. Kalau kerja itu yang serius itu bukan karena hadis itu. Di antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan, Allah suka ayut inahu. Orang itu profesional. Gitu. Allah itu suka kalau ada orang nekuni pekerjaan, kemudian dia itkon, dia profi. Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan. Dan saya dianggap alim misalnya. Harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Said Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim, kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya, bahasa kasarnya ya, menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul kalau boleh dibahasakan. Menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Sayyid Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama. Nah, kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu, menterkenalkan pendapat Anda. Nah, itu namanya profesional. Ada itkon. Itu Allah suka kalau kamu menekuni misalnya Indonesian Power, misalnya bagian PL itu, ya nekuni. Tenaga uap mana yang positif untuk negara ini, yang jangka panjang, yang terbarukan teknologi apa, yang teknologi fosil misalnya mulai harus dihentikan karena agak ya monggo itu pokoknya apa saja yang menjadikan baik lihadil ummah itu baik itkon. Wah, Allah itu suka kalau ada hambanya menekuni satu pekerjaan terus kemudian diperbaiki terus. Ya seperti saya sudah kecelok kiai ya masih belajar terus supaya umat ini dapat ilmunya ulama-ulama dulu. Jangan mentang-mentang wong desa bodoni yo ngantil. Mulai kulon mulai cilik nganti lahir nganti tua. Niku anggere ana wong sunat diceritani Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun nganggo kapak. Anggere ana wong mati ayate kullu nafsin dha'iqatul. Wah, anggere wong kawin wa min ayati itu enggak ada perkembangan. Saya itu kadang ya Allah, pepe wong desa jadi enggak dinaikkan ilmunya. Karena kiainya mesti gitu, wis kandhane wis nganten. Enggak ada perkembangan. Nah, itu menurut saya Bu ya kasihan lah umat ini, umatnya Nabi itu diajak irtikok lah, diajak naik lah. Makanya saya di mana-mana itu ngaji bawa kitab. Nah, itu namanya itqanul amal. Mereka percaya saya karena saya dianggap tahu pendapat ulama dulu ya kitab itu saya baca, tak terkenalkan. Ya barokahnya tadi. Jika kita tahu cara pandang ulama dulu, ternyata enak betul melihat umat. Habib, saya ini setelah miskin teman-teman saya tidak kesini, padahal zaman kaya teman-teman kesini. Dia itu komplain. Tapi setelah dijelaskan Habib tadi, malah bagus dong.
Setelah kamu miskin, buruh orang, terus teman-teman kamu datang, betapa malunya kamu. Dulu majikan, sekarang jadi buruhnya orang. Alhamdulillah kalau gitu. Kan terus gampang, jadi enak kabeh. Lu coba kamu dulu kaya, semua orang hormat, bareng miskin jadi kerja manual di pasar, terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Ya, jadi kalau seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah ada. Nah itu barokahnya ngaji, kalau enggak ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu, itu bagus, merdekakan kamu. Kamu gak akan dipinjemin mobil, gak akan diutangi, gak akan diundang. Wah enak lah, semua dibikin enak aja. Sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja, biar gak ngundang lagi. Intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang. Gitu. Kalau pas nggak baik ya berarti nggak ganggu. Ya sudah. Kul min indillah sudah. Ya sudah wiridannya layak dimil hasanati illa anta waladzabu bisayati illa anta. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang itu. Ya, mohon ngoten nggih. Nggih, monggo.